Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berjina Priyanto, perwakilan dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai proyek kelompok kami yang mengangkat UMKM Mochi Mie. Pertama-tama saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Pertama ada Andra, ada Danang, ada Akira, ada Talita, dan saya Birzi. Ya, pertama saya akan menjelaskan mengenai sejarah toko. Sejarah toko dibuat pada tanggal 5 Juni 2004. Toko Mochi Mie dengan tujuan menghadirkan mochi berkualitas tinggi yang autentik dan lezat kepada pelanggan. Berawal dari kecintaan pada makanan tradisional khas Jepang, pendiri toko ini memulai usaha kecil dengan resep keluarga yang dikembangkan selama bertahun-tahun. Toko ini dikenal karena tekstur mochi yang lembut, pilihan rasa yang banyak, dan unik dan bahan-bahan yang berkualitas. Sejak awal, Mochi Mie berfokus pada kepuasan pelanggan yang telah menjadikan toko ini populer di kalangan pecinta mochi. Mochi Mie terus berkembang dengan tetap menjaga resep dan tradisi yang telah menjadi ciri khasnya. Berikut adalah platform web mengenai UMKM Mochi Mie yang sudah kami kembangkan dengan sedemikian rupa. Di atas ada nama tokonya, ya, Mochi Mie, dengan background seorang karyawan toko yang sedang mengolah mochi. Selanjutnya di bawahnya ada berbagai macam varian, ada dari strawberry, oreo, coklat, ada mangga, ada matcha, dan lain-lain. Selanjutnya di bagian dashboard menu ini ada gambar orang-orang Jepang yang sedang berjualan. Nah, di sini ada berbagai macam menu nih. Ada menu mochi strawberry, mochi oreo, coklat, mangga, matcha, durian, red velvet, taro dengan harga yang ekonomis yang dibanderol dari harga 10.000 untuk semua jenis varian. Tentunya ini sangat ekonomis sesuai dengan budget anak-anak zaman sekarang yang ingin harga ekonomis tapi dengan kualitas dan rasa yang sangat fantastik. Selanjutnya ke bagian tentang toko. Nah, di tentang toko ini ada mengenai sejarah toko, kapan dibentuknya, dan bagaimana toko ini dibentuk. Ke bawahnya ada mengenai SOP. Nanti SOP ini akan dijelaskan di PPT. Selanjutnya data toko. Nah, data toko juga ada tergantung ada data-data karyawan. Di sini ada ownernya. Ownernya itu Malini Susanti Sujatmiko. Ada bagian produksi, marketing, dan lain-lain. Nanti ini data mengenai data karyawan akan dijelaskan di PPT. Selanjutnya, nah ini menu lokasi. Lokasinya itu gak jauh-jauh. Lokasinya dekat Universitas Buana Perjuangan. Jika ingin mampir, silakan berkunjung di website kami, ya. Oke, selanjutnya, nah teman-teman, di sini ada platform Instagram kami. Di sini sebelumnya mohon maaf, platformnya masih dalam keadaan polos. Akan tetapi nanti jika sudah dikembangkan, akan kami kembangkan lebih baik lagi sedemikian rupa untuk memberikan tampilan yang menarik dan menarik lah pokoknya. Nah, nanti di sini mungkin akan kami tambahkan foto-foto menunya dengan tata letak yang estetik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nanti ini akan kami kembangkan lebih baik lagi. Ya, selanjutnya SOP karyawan akan dijelaskan oleh saudara Talita. Di sini ada SOP karyawan. Yang pertama, siapkan alat. Yang kedua, siapkan bahan, vanili, air, gula, garam, dan topping. Yang ketiga, campurkan semua bahan sesuai takaran lalu aduk rata. Yang keempat, masukkan adonan ke dalam kukusan. Yang kelima, tunggu sampai mengembang. Yang keenam, jika sudah, keluarkan lalu diamkan sampai dingin. Yang ketujuh, ambil adonan sesuai takaran mochi. Yang kedelapan, masukkan topping lalu dibentuk bulatan. Lalu packing mochi ke dalam mika. Mochi siap dijual. SOP ini wajib diikuti untuk menjaga kualitas produk dan pelayanan. Pelanggaran SOP dapat berdampak pada tindakan disipliner. Di sini ada SOP toko. Yang pertama, datang tepat waktu sesuai jam produksi mochi. Yang kedua, rajin, jujur, dan amanah. Yang ketiga, melayani pembeli dengan ramah. Yang keempat,
organisasi. Yang di atas itu adalah owner, terus di bawahnya divisi production, di bawahnya lagi divisi marketing. Next. Nah, di sini adalah strategi pemasaran. Target pemasarannya yaitu Gen Z yang pertama. Gen Z merupakan target pemasaran utama dari produk ini karena Gen Z merupakan generasi yang sangat mengikuti perkembangan zaman. Lalu mochi merupakan sebuah produk makanan yang bisa mengikuti perkembangan zaman. Karena mochi itu relatif disukai oleh banyak kalangan, tidak dianggap kuno. Lalu di generasi sekarang, mochi sudah dikembangkan menjadi lebih menarik. Seperti diberi berbagai macam topping, tambahan, contohnya keju, coklat, matcha, red velvet, Oreo, mangga, dan masih banyak lagi. Jadi, Gen Z sangat cocok dengan produk ini. Yang kedua, target pemasarannya yaitu Gen Alpha. Nah, Gen Alpha juga merupakan generasi anak dari 2010 maaf. Hingga saat ini, menurut sumber dari Google, Gen Alpha juga sangat mengikuti perkembangan zaman seperti gen pendahulunya yaitu Gen Z. Nah, jadi Gen Alpha ini juga bisa jadi target pemasaran produk ini karena mereka relatif menyukai makanan kekinian yang sedang populer. Nah, yang ketiga, target pemasaran yaitu penyuka mochi dari berbagai kalangan muda maupun kalangan tua. Nah, slide selanjutnya itu barang yang dijual. Apa saja sih barang yang dijual di toko mochi ini? Nah, yang tentunya produk utama yang kita jual adalah mochi, karena namanya juga mochi. Makanan yang apa itu mochi? Mochi itu makanan yang kenyal, manis, enak, dan membuat ketagihan dengan berbagai macam varian. Yang pertama, varian vanilla, kedua coklat, yang ketiga durian, yang keempat Oreo, yang kelima matcha, dan lain-lain. Next. Nah, ini adalah gambar produk kita. Terus definisi dan penjelasan dari mochi. Mochi adalah makanan simpel yang disukai berbagai macam kalangan. Nah, dengan teksturnya yang kenyal, membuat mulut penuh akan cinta rasa manis, lebih nikmat apabila dimakan saat keadaan dingin, dan akan membuat topping lumer di dalam mulut. Next. Nah, di sini adalah omset modal pendapatan bersih per hari. Omset per hari diperkirakan itu bisa mencapai 1 sampai 2 juta per hari dengan modal awalnya hanya 800.000. Nah, pendapatan bersih per harinya yaitu 500.000 sampai 1 juta. Next. Selanjutnya materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Bilsi. Ya, sini saya akan menjelaskan materi mengenai tujuan organisasi UMKM Mochi. Yang pertama, tujuan organisasinya tentu membuka cabang baru UMKM Mochi di kota-kota besar dalam 2 tahun mendatang. Jadi, misalkan nih, sekarang kan cabangnya masih ada di Karawang. Mungkin di 2 tahun ke depan tujuan organisasinya itu mereka ingin membuka cabang di kota-kota besar lainnya seperti di Jakarta, di Bandung, di Cirebon, atau di Bali atau dimanapun untuk melebarkan sayap bisnis toko UMKM Mochi ini agar dikenal oleh seluruh kalangan di Indonesia. Selanjutnya, menjadikan produsen mochi yang terkenal di seluruh Indonesia dengan inovasi rasa yang khas. Nah, sama seperti tujuan sebelumnya, membuka cabang. Nah, dengan menjadikan produsen mochi yang terkenal di seluruh Indonesia dengan inovasi rasa yang khas. Berarti disibukkan itu, jadi kita nih UMKM Mochi ini ingin membuka cabang di berbagai kota besar di Indonesia. Nah, dengan catatan ingin membedakan dengan mochi yang lain. Misalkan ada mochi
di Indonesia tuh ada lagi produk mochi selain mochi mie kayak mochi yang di es krim ice. Nah kan teksturnya itu ada ciri khasnya tersendiri. Nah mochi mie ini ingin membuat ciri khasnya tersendiri. Jadi itu tujuan keduanya. Lalu tujuan ketiganya itu menghasilkan produk yang beragam dan berkualitas tinggi. Nah, agar produknya tidak bosan, tidak boring, tidak gampang bosan lah intinya. Jadi mochi mie ini ingin mengembangkan produknya dengan berbagai macam varian, kayak varian red velvet, durian, mangga, vanilla, keju, coklat. Jadi enggak cuma sebatas mochi yang isinya keju atau vanilla, jadi lebih banyak gitu. Mungkin nanti di kedepannya akan ada isian yang lebih banyak lagi, kayak isian apa gitulah, pokoknya banyak lah dikembangkan lagi. Kan ini UMKM-nya itu masih baru, masih 5 Juni 2024, jadi masih dalam proses tahap pengembangan. Selanjutnya tujuan keempatnya itu mendukung ekonomi lokal. Jadi agar UMKM lokal ini meningkat, tidak apa-apa tuh impor terus. Jadi kita tuh harus mengembangkan produk-produk lokal di dalam negeri. Nah dengan cara seperti ini. Selanjutnya next. Nah tujuan manajemen organisasi yang pertama, menyelesaikan produksi 1000 bungkus mochi per minggu. Nah ini tuh bisa dibilang target pemasaran dari organisasi ini agar bisnis kita itu meningkat setiap harinya. Selanjutnya, menjalankan iklan di Instagram dan di TikTok untuk meningkatkan penjualan sebanyak 20% dalam 3 bulan. Nah, jadi selain di Instagram, mochi mie ini juga mengikuti algoritma pemasaran kayak yang sedang viral di zaman sekarang itu, pemasaran di TikTok ya. Jadi di TikTok itu kita akan memasarkan produksi mochi mie. Poin ketiga, mengelola anggaran untuk operasional. Ya, poin keempatnya, mengelola hubungan dengan distributor atau reseller. Oke, selanjutnya next. Nah, jadi dapat disimpulkan UMKM mochi mie ini masih dalam proses tahap pengembangan. Yang tentunya pertama dari platformnya juga masih dalam bentukan polos karena namanya juga produk yang masih dikembangkan. Lalu di webnya mungkin masih banyak yang perlu dikembangkan dari webnya. Tentunya seperti harus webnya itu harus di hosting dan lain-lain karena untuk menambahkan fitur-fitur yang lebih menarik lagi, lebih banyak lagi untuk menarik pelanggan supaya lebih banyak. Lalu untuk melebarkan sayap bisnis juga, toko mochi mie itu harus meningkatkan produksi lebih banyak untuk menambah modal membuka cabang di kota lain. Ya. Nah, segitu aja ya teman-teman penjelasan dari kami. Mohon maaf jika kata-katanya terbata-bata atau belepotan karena kami juga masih dalam proses tahap pembelajaran untuk menjadi lebih baik ke depannya. Nah, kami bertiga perwakilan dari kelompok 2, ada saudara saya Birji dan Karita, dan Andra dan Akila. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.